Ingon-ingon perkutut ngedoi setan. Menawa kasawang saka ilmu jiwa, ingon-ingon manuk perkutut iku ora bain-bain. Sebab kajaba kalebu golongane seni swara, uga mukarabi marang panggula wentah sarta bisa mahanani katentreman. Priyayi kang seneng kakututan daleme mesti tata tertib, patrap-patrap kang biayaan, rembug-rembug kang soralan kasar mesti ora ana. Sakawit ya mung sebab pangiman marang sang putut. Nanging ora jarak jebul ndayani marang tata tertib. Sapa kang ingon-ingon perkutut mesti tangi esuk. Sakawit ya mung tumuju marang sang perkutut. Bisa gantang ing sadurunge srengenge mlethek. Nanging lawase lawas dadi pakulinan tangi esuk. Dina Minggu liburan, ora kluyuran mrana mrene, ora dolan-dolan kang tanpa gawe. Sakawit ya mung arep ngematake anggunge sang perkutut. Nanging lawase lawas dadi pakulinan jenak ana dalem. Pikulahe kang cetha ingon-ingon perkutut nyiyutake pandulu, ngedoi setan kang tansah gegalak racak. Terima kasih sudah berkunjung di Manggala Channel. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng, like and share, dan nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan Peksi Aji Nusantara. Untuk ulasan kali ini kita akan membahas tentang filosofi terkait dengan burung perkutut. Nah, penting ini untuk dipahami juga untuk apa? Dalam konteks ngaji kutut. Perkutut itu adalah simbol dari kejujuran, tepo seliro, apa adanya, dan semakin rendah hati. Nah, berarti kalau kita istilahkan memelihara perkutut itu sama saja dengan memelihara kejujuran, kesantunan, kerendahan hati, welas asih. Itu adalah memelihara perkutut. Istilahnya kita samakan seperti itu. Konteksnya kan ngaji kutut ya. Nah, bagaimana tidak kalau kita lihat, kita rasakan setiap hari, perkutut itu tidak akan berbunyi untuk menirukan burung yang lain, sebagaimana seperti burung ocehan yang sedikit banyak dapat menirukan burung lain. Yang misalkan kalau kita lihat di burung ocehan pada umumnya itu kan dia berbunyi bisa menirukan burung yang lainnya yang itu dengan jenis yang berbeda. Dengan jenis yang berbeda itu bisa menirukan. Tapi kalau untuk burung perkutut dan burung anggungan tidak bisa untuk dimasteri. Istilahnya dimasteri ya, untuk burung-burung ocehan itu bisa dimasteri dengan suara yang dia bisa menirukan persis dengan karakter yang demikian, tapi suaranya sama, itu bisa kalau burung ocehan. Kalau burung perkutut tidak bisa. Nah, itulah yang kita anggap sebagai burung yang jujur, dalam artian dia berkata apa adanya sesuai dengan khasnya, manggung. Nah, kalau burung perkutut itu istilahnya manggung, dalam artian dia manggung dengan karakternya sendiri. Dan antara 1000 burung perkutut itu pun juga tidak bisa sama antara satu dengan yang lainnya. Misalkan satu berbunyi begini, yang satunya juga berbunyi yang lainnya juga, itu seperti itu. Jadi tidak bisa, dalam beberapa burung perkutut pasti mempunyai karakter yang lain-lain, berbeda-beda, tidak akan bisa sama persis. Tapi kalau secara menirukan dalam artian sama-sama duduk yang lain ikut duduk, itu wajar, tapi bukan menirukan hal yang seperti itu. Yang saya maksud menirukan bukan yang seperti itu, tapi menirukan dalam konteks karakter suaranya. Misalkan dia mempunyai karakter kelau, ketekung,
dengan burung yang lain tidak akan bisa menirukan suara yang seperti itu persis. Mungkin bisa hur keteguk atau hur ketekuk, atau yang lainnya lagi lewu ketekau, atau yang lainnya lagi klar ketekung. Nah gitu, itu suaranya berlain-lain, tidak bisa sama persis dengan itu yang saya maksud. Burung perkutut itu suaranya yang dihasilkan jujur dengan berkata apa adanya, yang bisa kita pelajari itu kan. Kalau kita mau ngaji kutut, ya itu kita belajar dari perkutut. Jadilah orang yang jujur, berkata apa adanya, tidak dibuat-buat. Kita berkata berdasarkan yang dialami, tidak berdasarkan cerita orang lain. Kalau berdasarkan cerita orang lain, ya kita hanya menyampaikan cerita orang lain, tapi tidak berkata sesuai dengan diri kita pribadi. Itu yang saya maksud dengan burung perkutut dengan suara yang jujur dan berlaku apa adanya. Nah, tapi kalau dalam burung perkutut itu, kalau seperti ilmu padi, dia itu kalau burung perkutut seiring bertambahnya waktu, seiring usianya semakin dewasa, semakin tua, itu suaranya akan semakin lelah, dengan tempo yang lelah, iramanya semakin bagus, suaranya semakin kencang, berbobot misalnya. Nah, makanya kalau dalam kita mengkaji perkutut itu kan, kalau kita semakin dewasa, semakin usianya semakin bertambah, hendaknya ya kalau berbicara sudah harus berhati-hati, semakin andap asor, semakin berbobot, yang dikatakan sudah tidak harus semakin berkualitas lah pokoknya. Seperti padi itu kan semakin menguning, dia semakin andap asor, semakin turun, semakin bingkuk, tapi dia semakin matang, semakin berisi, semakin berisi ya, yang diucapkan semakin berisi, semakin dengan tutur kata yang baik dan lebih berbobot. Itu dia. Jadi kalau kayak perkutut itu kan, kalau semakin tua, saya bicara tentang kutut ya, semakin tua itu kan semakin suaranya semakin senggang, semakin temponya semakin lelah, landai, dan ketukannya juga jelas, semakin delosor. Kalau bahasa Jawanya itu kan delosor, itu kan merunduk, andap asor, istilahkan seperti itu, andap asor. Itu yang seperti ilmu padi tadi. Nah, maka kalau dalam masyarakat perkututan dikenal dengan istilah ojo mengoceh ning manggungo. Nah, itu perlu untuk kita pahami juga. Ojo ngoceh itu dalam artian yang konteks yang istilahnya berbicara yang tidak perlu, berbicara yang tidak perlu kita omongkan. Itu kan ngoceh itu kan asal bicara yang semaunya. Nah, kalau manggungo itu kan berarti berbicara yang berbobot, bernilai tinggi, tapi bermanfaat. Nah, itulah yang dimaksud berbobot. Jadi kita tidak perlu bicara yang tidak, tapi berbicara yang berbobot. Itu yang istilahnya, yang ngomong kudu sing mentes, istilahnya kan seperti itu. Yang istilahnya yang berbobot tapi bermanfaat. Itu yang filosofi dari ojo mengoceh ning manggungo. Maka tidak heran kalau orang-orang sesepuh zaman dahulu mengutarakan dengan istilah yen sira nyinau kutut kok malah samsaya ngedohke marang Gustimu, mesti ana sing salah anggone nyinau kutut kuwi mau, utawa kelebu wong kesasar. Nah, itu perlu dipahami. Dengan kata lain, bila kamu belajar ilmu perkutut malah semakin angkuh, semakin sombong, takabur, saling mencaci, saling bermusuhan, yang justru akan semakin menjauhkanmu dengan Tuhanmu, maka pasti ada yang salah
atau tersesat dalam mempelajari ilmu perkutut tersebut. Naudzubillahi min dzalik ya. Astagfirullahaladzim. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak baik dalam proses belajar nyinau perkutut. Nah, oke, mungkin kalau ada yang perlu disampaikan perlu dikomentari. Kalau misalkan salah kata dari saya dalam konten ini ada yang salah, mohon dimaafkan, karena itu hanya yang saya sampaikan berdasarkan yang saya pelajari dari sowan ke para sesepuh perkututan, juga sesepuh di orang yang mengerti tentang filosofis. Itu yang mungkin cukup sekian dari itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan Peksi Aji Nusantara. Jangan lupa klik subscribe, bunyikan lonceng, like dan share. Nanti kita akan ulas konten-konten berikutnya yang lebih menarik, yang bisa kita untuk belajar bersama.